Halo guys, kali ini Bro Rizky lagi ada di acara Gias 2021. Nah, kali ini Bro Rizky juga berkesempatan untuk hadir ke booth Honda, di mana katanya Honda lagi merilis motor baru nih. Nah, kira-kira motor apa ya? Tadinya mungkin saya kira motor Vario ya kan, kalau nggak Matic ya. Ternyata ada kelas baru yang diciptakan Honda, yaitu Adventure dan Sport. Motor apa ya kira-kira? Ini dia, CB150X guys. Ini benar-benar gebrakan dari Honda yang dimana klasmennya untuk kompetitor belum ada, jadi masih fresh banget. Di vlog ini gue bakal bahas apa aja sih kelebihan dari CB150X ini. Gue terima kasih buat Honda yang udah memberikan kesempatan Bro Rizky untuk mereview salah satu motor ini ya. Jadi langsung aja tonton, jangan di skip. Kalau misalkan penasaran apa aja, langsung aja cekidot, jangan di skip sekali lagi. Oke, lanjut. Hampir ke boothnya Honda nih. Kita bakal ke booth Honda, kita lihat katanya ada motor baru nih, namanya Honda CB150X. Wah, seperti apa nih motornya ya kan? Rilisan terbaru dari Honda nih. Dan satu lagi, ini belum ada pasarnya loh. Nah, ini dia motornya. Mau nge-review nggak? Kalau mau di-review, nanti kita review guys. Nah, penasaran motornya seperti apa? Lanjut scene berikutnya, jangan kemana-mana. Oke kawan-kawan, sekarang Bro Rizky lagi ada di booth Honda di Gias 2021. Keluaran terbaru ya kan, buat kawan-kawan yang suka adventure ataupun touring, cocok banget nih buat kawan-kawan ya. Bagi kalian misalkan pengen cari motor Honda CB150X atau pengen lihat langsung, kalian bisa langsung inden dari sekarang. Atau kalian pengen lihat unitnya, langsung ke Gias ya guys ya, karena ini udah ada di sini ya. Nah, ini namanya kalau nggak salah tadi warnanya gue denger Volcano Matte Black ya. Untuk warnanya sendiri itu menurut gue perpaduannya cukup cakep, kayak hitam, silver sama gold ya guys. Kita bakal review ya. Nah, buat kalian penasaran apa aja sih perbedaannya, karena banyak nih yang komentar netizen nih belakangnya sama CB ya kan. Nggak sama banget, ada bedanya guys. Nah, penasaran? Kita langsung bahas seperti apa pembahasannya? Check it out. Honda CB150X yang dimana mengusung tema adventure dan sport dengan kapasitas cc 150 cc 1 silinder. Oke, kita bakal bahas dari segi penampilannya dulu ya, yang lebih mencolok untuk terlihat. Nah, di bagian bodi bagian depan itu tentunya sangat compact banget ya guys, karena dimana mungkin para netizen sudah banyak yang berkomentar ya kan. Wah, ternyata belakangnya kok mirip All New CB ya kan. Tenang guys, ini ada bedanya ya. Kita lihat dari segi depannya dulu guys. Motor ini bener-bener kelihatan padat banget dan gede banget. Kemarin sempat dibahas di bagian tangki ya guys. Ternyata di Honda CB150X ini memiliki dimensi tangki yang begitu besar ya guys ya. Jadi kalau misalkan dibandingin dengan kakaknya CB500X, ya 11-12 lah gedenya. Jadi orang kalau misalkan dari jauh nih, dari sesama jauh nih kita lihat nih, ini motor gede banget guys. Jadi kelihatan itu kayak moge gitu loh. Tapi jujur guys ya, ini beda banget ya. Nggak seperti yang kalian pikirkan kok ya kan. Nggak sama banget ya guys ya. Jadi kalau misalkan mau dibandingin sama CB juga jauh beda ya guys ya. Karena emang dari dimensi bagian tangki ke depan itu gede banget ya. Tuh, lihat. Terus juga di sini juga tulisan CB150X-nya itu di bagian kiri dan kanan itu gede banget. Untuk bagian lampunya, nah ini kita bakal bahas lampunya ya guys ya. Untuk lampunya juga ternyata PNP ya kan, ada plug and ya. Plug and play ya kan kalau kata orang Facebook ya kan. PNP nggak ganplok banget sama CB ya. Tapi ini ntar dulu guys ya. Yang membedakan adalah sisi cover kiri atas bawahnya yang mengusung ke adventure ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan dilihat tuh dari depan memang moge looks banget itu loh, nggak mirip CB banget ya, karena memang bentuknya aja dari sisi kanan kiri beda banget. Apalagi ada high windscreen-nya guys. Jadi ini yang ngebuat ala-ala adventure-nya itu menyala berapi-api gitu ya kan. Lebay banget gua. Jadi ini kalau misalkan dilihat dari bagian depan itu windscreen-nya itu lumayan untuk menutupi bagian badan kita ya, untuk menutupi terpaan angin ya kan. Karena biasa masuk angin ya kan. Nggak canda guys ya. Dia mengurangi terpaan angin ke tubuh kita. Jadi lebih aerodinamis guys ya. Tuh, beda banget pokoknya. Kalau misalkan kalian bilang ini mah CB modif, beda guys. Beda banget ya kan. Di bagian depannya udah beda banget ya guys, bisa kelihatan ya. Kalau kawan-kawan udah lihat dari looks-nya, di bagian depan itu udah nggak bisa disamain lagi sama Honda New CB ya, beda banget. Untuk tipe motor ini sendiri guys, itu sebenarnya lebih kepada adventure ya guys, dan bukan off-road ya. Jadi jangan menyalahartikan kalau motor ini buat off-road, bukan. Tapi on-road, jadi buat jalanan ya kan kawan ya. Karena ini sebenarnya motor adventure sport, jadi bukan motor off-road ya, bukan diperuntukkan untuk off-road. Kalian bisa lihat dari kaki-kakinya. Mungkin kalian juga sempat bertanya kok
motor adventure bannya ban street ya, maksudnya ban untuk aspal jalanan ya, bukan aspal tanah lah ya. Karena memang sebenarnya motor ini tidak diperuntukkan untuk off-road. Oke, kita bahas kaki-kaki ya. Kalau kaki-kaki ini kayaknya 17 inci ya, hampir sama CB. Terus untuk bannya, nah buat kawan-kawan pasti penasaran, kok motornya adventure tapi bannya kok bukan ban tahu ya, malah ban apa ya, ini kalau lihat ban street ya, buat jalanan aspal ya ibaratnya. Nah ini sekali lagi gue tekenin ya, CB 150X ini bukan off-road tapi on-road. Dia makanya kaki-kakinya lebih mengutamakan aspal jalanan guys gitu. Dan mesinnya juga ini powerful banget. Terus jadi memang cocok banget untuk dipakai touring guys ya. Oke, lalu bagaimana dengan mesin? Jadi kita bakal sedikit bahas mesin ya, tapi ya gue nggak punya ilmu yang lebih tinggi. Mungkin kalian bisa nonton kepada reviewer yang lebih suhu daripada saya. Untuk CB 150X ini mesinnya lebih powerful dan durable banget guys. Jadi memang diperuntukkan untuk touring ya, karena memang temanya bener-bener motor ini mengusung ke arah adventure. Dan mesinnya sendiri dibekali dengan 149,16 cc. Ya kita bulatkan saja jadi 150 cc kawan-kawan. Untuk silindernya sendiri masih satu silinder ya. Ini gue nggak kebayang sih kalau misalkan Honda besoknya bakal punya ide untuk ngebangun CB 250X ya, 2 silinder lagi. Wah ini sih banyak kali peminatnya ya kawan-kawan ya. Tapi mungkin Honda mau membuka klasmen awal di 150 cc dulu nih sepertinya. Untuk tipe mesinnya juga DOHC 4 katup guys, jadi ya udah better banget lah. Upside down-nya ini lumayan tinggi karena menyesuaikan karakteristik motornya. Nah dengan upside down-nya tinggi ini guys, agak tinggi dari New CB ya, karena settingannya mungkin karena adventure kali ya, untuk adventure ya, bukan untuk, kalau CB kan lebih ke sport ya, ini sport adventure, jadi kayak agak lebih tinggi ya. Kalau kalian komparasi antara All New CB dan CB 150X ini, settingan ketinggian dari upside down CB 150X justru lebih tinggi guys daripada All New CB. Ya mungkin karena CB 150X ini lebih ke adventure ya, jadi untuk settingan upside downnya mungkin lebih tinggi dan juga menyesuaikan dari bentuk bodi bagian depan ya, kepala bagian depannya. Karena settingan upside downnya tinggi, ini ngebuat high ground clearance dari motor ini cukup tinggi ya, antara dari mesin ke permukaan. Jadi mungkin kalau misalkan kalian suatu waktu mengendari motor ini dan menemukan jalan gundukan yang dalam, mungkin masih bisa tercover lah, tapi bukan dengan artian jalan yang ekstrim ya, karena seperti gue bilang tadi, motor ini bukan peruntukan off-road tapi on-road ya. Seperti tahu kalau kita suka adventure kan, di jalanan kita kadang-kadang kondisi jalanan kadang-kadang ya batu, kerikil dan semacamnya, apa ya, terlindungi dari kerikil-kerikil atau batu-batu yang ganas ya. Bahasa gue bisa aja. Makanya dibuat protektor body. Dan ini bayangin guys, high ground clearance-nya ini lumayan. Ini karena standar 2 kali ya. Kalau nggak di standar 2 mungkin agak turun dikit ya. Untuk lampu belakangnya itu udah lampu LED ya. Jadi udah bukan bohlam lagi guys. Ini cakep banget lampu LED-nya. Ini tapi kayaknya mirip dengan All New CB ya guys. Nah ini yang gue bilang tadi ya, mirip banget sama kakaknya yaitu CB 500X. Bener-bener compatible-nya compact banget, lihat bodinya padat banget ya guys. Speedometernya itu udah full digital banget kawan-kawan, jadi nggak ada yang namanya analog lagi ya. Mungkin udah mengikuti perkembangan zaman, jadi udah bukan, kayaknya udah nggak zaman lagi kalau pakai analog guys, jadi udah full digital semua. Keren sih. Stangnya juga ini udah stang namanya temper ya kalau nggak salah ya. Jadi dia bener-bener stangnya untuk kenyamanan sih. Nah karena Blue Rizky belum boleh naik motor ini, jadi Blue Rizky juga belum bisa ngerasain nih nyamannya gimana. Tapi kalau dilihat dari posisi duduknya sih, apalagi di bagian stang sama joknya, itu ibaratnya tinggian apa ya, stangnya ya kan, adventure ya kan, nyaman. Gue pasti sih ini bakal nyaman banget guys. Terus untuk bagian dimensi tankinya, ini gede banget guys. Jadi buat kawan-kawan, CB 150X ini benar-benar mengusung kepada kakaknya yaitu CB 500X. Jadi kalau misalkan dilihat dari samping tuh, itu kayak CB 500X. Moge look banget ya guys. Karena bisa dilihat tankinya ini dimensinya gede banget guys. Ergonominya bakal nyaman banget karena ya namanya motor touring itu pasti nyaman, biar nggak pegel guys. Kalau misalkan motor touring pegel ya bukan motor touring namanya ya kan. Apalagi dia mengusung dengan adventure. Nah, makanya yang tadi yang gue bilang ya, kaki-kakinya bukan off-road ya kan, bukan untuk off-road tapi on the road ya guys ya. Gimana kawan-kawan, apakah kalian tertarik sama Honda CB 150X ini?
Pastinya untuk orang yang suka touring bakal ngiler banget sih sama motor ini ya kan. Aduh, ya kan. Apalagi sekarang udah mau akhir tahun, yang suka liburan cocok banget buat ganti kalian pakai CB 150X ini. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian penasaran sama unitnya, kalian bisa langsung datang ke Gias ya guys ya, di booth Hondanya langsung. Dan juga kalau misalkan kalian yang mau inden, sekarang bisa inden. Nah, untuk harganya berapa nih? Nah, sengaja gue taruh di akhir. Harganya kisaran katanya masih 32 sampai 35 jutaan. Belum ada harga rilisnya pada saat video ini dibuat ya. Jadi masih ada harga perkiraan. Nah, buat teman-teman gimana? Kalau kalian suka sama review ini, kalian klik like-nya. Kalau misalkan kalian pengen subscribe channelnya ya kan. Dan juga kalau misalkan kalian punya pendapat opini tentang motor ini, kalian komen di bawah ya guys ya.